Mungkin ketika itu kalian semua belum lahir, ada masanya namanya baby boom. Baby boom. Iya, setiap keluarga mempunyai 6 anak ke atas. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun berada, apa kabar nih semuanya? Oke, kembali lagi bersama saya, Nadia Rantika, sebagai host podcast Ganti Status. Ganti Ganti status, status, siapa siapa takut? takut? Oke, sahabat kampus semuanya, semoga semuanya keadaan sehat selalu dan selalu bahagia tentunya. Oke, kita sudah kedatangan narasumber yang luar biasa, Dr. Anda Irawati Syahria MAP dari BKKBN Jawa Timur ya Ibu. Terima Selamat kasih. datang Ibu di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih Mbak Nadia. Sami-sami Ibu. Ini pertama kalinya, Ge? Betul Atau sekali. belum pernah ke sini berarti? Belum pernah. Wah, suatu kehormatan bagi saya dan teman-teman semua ini kedatangan Baik. ibu yang pastinya luar biasa sibuk nih. Hmm. Menyempatkan waktu datang Ya, jauh-jauh. saya juga merasa senang sudah diundang pada hari ini dan sahabat kampus semua, semoga kiranya tetap semangat. Ya, apalagi kan ini suasananya habis suasana kemerdekaan, jadi seterusnya harus tetap semangat dong. Ya, merdeka. Merdeka. Oke. Oke, Ibu. Ibu dari BKKBN Jawa Timur. Nah, Betul. kalau boleh tahu jabatan Ibu, posisi Ibu di BKKBN sebagai apa nih, Bu? Mungkin boleh memperkenalkan diri ke sahabat kampus semuanya. Tentunya kepo dong, udah kedatang narasumber luar biasa cantik nih pada hari ini. Baik, Mbak Nadia, saya adalah penyuluh KB ahli madya, yang mana kami ditugaskan di berbagai wilayah kelurahan dan kecamatan. Oh, Ibu sebagai penyuluh Keluarga keluarga berencana. berencana. Iya, Ya, betul. oke. Nah, Ibu, membahas mengenai BKKBN nih, Bu. Jadi, sebelumnya saya itu pernah mendengar beberapa kali mengenai BKKBN. Jadi, tapi yang terlintas di pikiran saya itu hanya BKKBN itu kayaknya yang ngurusin narkoba-narkoba deh, narkotika deh. Atau kalau enggak yang ngurusin ya KB-KB deh, keluarga berencana. Nah, jadi apa sih, Bu, sebenarnya itu pengertian dari BKKBN itu sendiri? Bisa jelaskan sahabat kampus tentunya semuanya kepo nih. Oh, Apa gitu. sih sebenarnya BKKBN itu, Ibu? Baik, BKKBN itu singkatan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Ini merupakan lembaga non-kementerian bertanggung jawab dan berada di bawah presiden. Di bawah naungan presiden langsung ya, Iya, Ibu? betul sekali. Nah, untuk program kerja Ibu, tentunya kan suatu komunitas atau lembaga yang didirikan pasti ada program dan tujuannya nih. Nah, mungkin untuk program kerja BKKBN sendiri itu apa saja, Ibu? Kami bekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, di mana diamanahi untuk tentang kependudukan, pembangunan keluarga, dan meningkatkan ketahanan keluarga. Sejak 2020 itu ada yang namanya Bangga Kencana, singkatan dari pengembangan keluarga dan pembangunan KB. Gitu. Inovatif sekali Bangga Kencana. Iya. Sebelumnya namanya KKBPK, Oh, kakak BPK. lebih sulit ya, Bu. Lebih Nah, enak Bangga Kencana iya gitu. betul sekali. Dan BKKBN itu sekarang berusaha menyasar milenial. Memang sasarannya Ya, milenial, remaja-remaja Gen Z ya. ya, Sendiri. karena ternyata remaja itu nantinya yang akan menjadi keluarga baru. Wah, calon-calon penerus bangsa, Betul sekali. calon-calon keluarga di masa depan. Ya, betul, betul sekali. Berarti kalau kita spesifikkan program kerjanya ada 3 nih, Bu. Ya. Ada ada apa saja tadi, Bu? Kalau program kerja itu banyak, Oh, banyak. tetapi unsurnya tadi kan kependudukan, Kependudukan. terus pembangunan keluarga dan peningkatan ketahanan keluarga. Mungkin ketika itu kalian semua belum lahir, ada masanya namanya baby boom. BB Bom. Iya, setiap keluarga mempunyai 6 anak
ke atas. Iya, banyak Ibu. Iya. Bahkan, keluarga saudaranya ibu saya itu masih 9. Nah, Belum belum seteratur sekarang ya. tetapi dengan kehadiran BKKBN sekarang TFR, total fertility rate itu menjadi 2,5. Kenapa kok disebut 2,5? Karena misalnya saya 3, anak saya, tetangga saya ternyata 2. Berarti dirata-ratakan dua Dua koma dua lima. 2,5, nggak tiap Iya, 2, karena emang nggak semua 2 ya iya. Ibu. Coba kalian semua lihat, kalian pasti paling 2, Iya, 3, sedikit yang 5, iya. 6. Kalau sekarang sudah jarang Ibu. Nah, betul sekali. Itulah kehadiran Berarti BKKBN sejak jadi tahun 70. jadi benar-benar terasa ya peranannya Ibu. Iya, Jadi iya betul. mengurangi, bisa dibayangin kalau sekarang setiap rumah masih anak Heeh. 9, anak 9 rame nih. Bahkan sekarang banyak SD yang tutup loh. Banyak karena Iya, keberhasilan kekurangan, KB. keberhasilan KB juga ya Ibu. Iya, Alhamdulillah berarti bisa dikatakan sukses lah Ibu iya ketika betul, alhamdulillah. oke, nah untuk, terkait program kerjaan tadi Bu, dan ruang lingkup yang sudah kita bahas, mungkin ada kesulitan atau tantangan apa saja sih Bu yang dihadapi oleh BKKBN dalam menjalankan program kerjanya? Pasti kan ada kesulitan atau tantangan-tantangan nih, Banyak, banyak banyak sekali. sekali tantangannya. Terutama kan mereka ada yang nggak mau ber-KB ya. Tetapi sekarang slogan BKKBN itu bukan 2 anak cukup, Tapi tetapi 2 anak lebih sehat. oh sekarang nggak 2 anak cukup lagi? Tidak boleh. Biasanya kan di Heeh. jalan-jalan banyak kita temui, 2 anak cukup gitu, kayak Ya, pamflet ataupun banner. Oh berarti sekarang 2 anak, lebih sehat. lebih sehat, Hmm, 2 anak lebih sehat. ya. Oke untuk oke, selain itu Ibu, tantangan yang lain mungkin yang paling karena Ibu sudah dari tahun berapa ini tadi Ibu bergabung di BKKBN Jawa Timur? 1995. Wow, sudah lama sekali saya Ya. berkampus. Itu saya belum lahir. Betul sekali. 1995, oke. Nah mungkin yang paling dari dulu sampai sekarang nih Bu, tantangan yang masih terngiang-ngiang, masih terkesan, masih teringat pasti ada dong Bu yang paling berkesan ataupun paling sulit nih, yang Ibu hadapi bersama tim dalam menyuarakan ini semua ke seluruh masyarakat Indonesia. Dulu saya pertama kali diangkat itu di pinggir pantai dari kecamatan 25 kilometer. Ketika saya naik sepeda ke desa tersebut, sampai saya lihat itu kancil, Oh, sepi masih ada sekali. kancil Masih ada zaman itu? di Kalimantan. Oh Kalimantan, oh Ya, iya. Enggak, nanti saya dibilang ini nih. Aman, iya. sama Bu. Terus? Ada kancil meloncat, saya jadi kaget ya. Terus ketika saya tahun 2005 dipindah ke Malang, bingung lagi. Karena di sini satu kelurahan, malah penduduknya 10 kali lipat dari di luar Jawa. Rame ya Ibu, Iya, kota Malang. kalau dosen di kampus atau guru di sekolah kan sudah jelas irama kerjanya ya. Kalau kami di lapangan, ini dimulai dari mana ini bekerjanya? Kan yang dihadapi orang hidup ya. Ya, Kalau kertas kan gampang aja. Nanti diletakkan, nanti gimana. Kalau orang manusia, dia kadang-kadang seperti sulit menerima program pemerintah ya. gitu. Oke Ibu, tadi kita sudah membahas mengenai program dan kesan-kesan yang sudah Ibu Ya, jalani selama dari dulu tahun 1945, 2000. oh Saya 2000 diangkat diangkatnya 1995. bergabungnya? Oh 95 ya 95, sampai sekarang. ya. Nah sekarang, saya pengen tanya ke Ibu nih, khususnya, seberapa penting sih Bu peran BKKBN dalam memajukan kehidupan berkeluarga, seperti itu? Kita, Seberapa penting, peran BKKBN itu ya, sendiri dalam ruang lingkup masyarakat? sangat penting karena masyarakat itu kan merupakan modal pembangunan ya. Seberapa banyak pun sumber daya alam Indonesia Ya, dulu, waktu saya kecil itu, oke. hutan-hutan masih perawan ya.
Tetapi kalau tidak dikelola oleh SDM yang berkualitas, maka akhirnya sekarang habis. Iya benar, jadi sangat penting ya Bu, Iya, pendidikan iya, SDM itu agar nantinya kita bisa menyetak generasi-generasi yang iya berkualitas, betul yang sekali. yang pastinya bisa bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa ya Ibu. Dan ternyata BKKBN itu tersadar, ternyata remaja yang sangat tepat menjadi sasaran. Oh, Oleh karena itu, karena sudah zaman medsos, jadi disiapkan aplikasi siap nikah, aplikasi siap bahagia, IG-nya juga tersebar di mana-mana. sekarang sudah ada aplikasi siap nikah dan siap bahagia Ibu? Iya, betul. Wah, sahabat kampus wajib download nih, menarik. Teman-teman kan sahabat kampus biar bisa lebih bahagia dalam menjalani kehidupan. Di situ bisa berkonsultasi dengan para ahli psikolog, dokter, dan sebagainya. Kemudian juga ada program generasi berencana atau genre, di mana di situ remaja atau mahasiswa diarahkan untuk penyiapan kehidupan berkeluarga. Benar Ibu, karena saya juga pernah memang ada makalah yang mengatakan bahwasannya Syubhanul Yaum Rijalul Ghods, bahwasannya pemuda hari itu pemimpin di masa depan. Jadi sangat penting Ya, kita betul ini sekali. membentuk SDM dan remaja-remaja agar terciptanya remaja yang berkualitas untuk masa Betul, depan. Mbak Nadia, betul sekali itu. Iya. Terutama kalian kalian yang sekarang mahasiswa 5 tahun lagi, 10 tahun lagi menjadi calon wali kota, calon Amin. legislatif. Kalau dari sekarang tidak dipersiapkan kualitasnya, jadi apa? Apalagi kan kita sedang memasuki bonus demografi. Artinya bahwa usia produktif lebih banyak daripada usia lainnya, tetapi tidak akan menjadi bonus demografi ketika dia menjadi beban negara, ketika pendidikannya tidak berkualitas, ketika dia tidak memperoleh pekerjaan yang berkualitas juga. Iya, Syarat jadi itu. sekarang itu ada istilah beban negara, Ibu. Kita kadang merasa seperti itu. Kalau sekarang jadi mahasiswa beban keluarga, jadi nanti kalau sudah lulus itu bisa jadi beban negara. Tidak juga, itu kan tahap yang harus Oke. dilewati. Masa nanti misalnya anak-anak kan sebagai pekerja juga dilarang. Iya, Jadi memang harus iya, harus iya. dihadapi dengan bahagia. Itu sebagai apa, joke sebagai apa, candaan kita kalau generasi muda bercanda biasanya, "Oh, kita beban keluarga, beban negara," seperti itu. Padahal aslinya tidak, kita merupakan aset terpenting Betul. di masa depan. Karena memang kalian harus menjalani pengalaman-pengalaman, bukan robot kayak gitu loh. Robot Yang AI yang penghasil sekarang nih lagi viral. uang, misalnya lulus SD penghasil uang, kan akhirnya nanti di hidupnya jadi hampa. Iya, iya, Ibu, benar. Oke, Ibu, untuk selanjutnya jadi saya pernah membaca sebuah artikel nih, Bu, dengan judul besarnya itu, "Tak bisa memperbaiki kualitas sebuah keluarga tanpa tahu potretnya seperti apa." Nah, mungkin menurut Ibu, ini potret yang dimaksud dalam artikel ini apa sih, Bu? Terima Pandangan kasih, Ibu. pertanyaan yang bagus sekali. Memang BKKBN itu melakukan pendataan keluarga. Tujuannya adalah memotret by name, by address. Seumpama satu RT ada 10. Nah, 10 RT itu 10 keluarga itu diketahui namanya dan anggota keluarganya. Nanti akhirnya pemanfaatan datanya itu untuk menentukan kebijakan-kebijakan apa yang diambil. Misalnya contoh banyak punya anak remaja, banyak lansia. Nanti kebijakan yang dilakukan sesuai dengan hasil pendataan itu, artinya memotret. Memotret. Jadi Iya, seluruhnya kan Ibu dari BKKBN Jawa Timur nih. Jadi betul. bisa dipastikan seluruh warga Jawa Timur terdata nih, Ibu? Iya, pastilah. Pasti terdata. Hanya saja kan yang mendata itu kadang memang orang setempat yang sudah mengenal seluk-beluk isi rumah tersebut. Jadi kadang dihubungi tidak ada orangnya. Mereka mengambil jalan pintas, bertanya ke Pak RT, atau malah bisa tetangga sebelah rumah yang jadi kader Ah, pendata. iya, iya, Ibu. Oke. Nah,
kalau tadi kita membahas mengenai artikel yang sudah pernah saya baca yang tak bisa memperbagi kualitas keluarga kalau tidak tahu potensi seperti apa. Betul sekali. Jadi saya juga pernah membaca sebuah artikel tentang fatherless Ibu. Hmm, Jadi saya baca Indonesia itu berada di urutan ketiga ya betul. yang termasuk kategori fatherless. Ya, Nah, bagaimana nih tanggapan Ibu selaku dari anggota penyuluh BKKBN? sebenarnya itu sangat berkaitan dengan tugas meningkatkan ketahanan keluarga. Paderlis itu kan juga warisan dari budaya patriarki, di Iya, mana di dalam rumah tangga istri tugasnya mengasuh anak, kemudian suami bekerja mencari nafkah. kalau istilahnya dulu dapur, kasur, sumur ya, Iya, Pak, ya? maca, mana, Maca, mana, masak. masak. Padahal seharusnya seorang ayah, kalian yang nanti menjadi seorang ayah harus terlibat dalam Calon-calon ayah nih, sahabat kampus. pengasuhan anak. Jadi, jangan biarkan istrinya sendiri mengasuh anak, terus kalian cuma mencari nafkah. Karena kehadiran seorang ayah itu ternyata sangat mempengaruhi kepribadian seorang anak. Seorang anak yang fatherless sering mengalami gangguan kepribadian, contohnya psikopatologi. Gangguan kesehatan mentalnya. Ya, betul sekali. Untuk perempuan yang sosok ayahnya tidak ada, kadang mohon maaf mencari figur tersebut pada yang ditemuinya. Iya, bisa jadi kekasih atau Iya pasangan betul. calon Iya, suami. Berarti peranan seorang ayah itu sangat penting ya, Ibu. iya, Nah, mungkin menurut Ibu, faktor utama yang mempengaruhi kok bisa nih negara kita Indonesia itu bisa bisa jadi juara 3 loh, iya, urutan ketiga Fatherless Ibu. Mungkin apakah faktor ekonomi? Tapi kalau saya pikir sendiri ya Bu, kalau dari ekonomi, sedangkan banyak yang bahkan sudah kaya, iya, tapi masih kekurangan kasih sayang. Seperti itu dari anak-anak perempuan iya. terutama saya banyak menemui itu nyata dalam hidup teman-teman mungkin. Mungkin sahabat kamus juga ada yang merasakannya. Fak- Faktor apa sih Bu mungkin yang mempengaruhi hal tersebut? ya, mungkin faktor lingkungan, karena kan melihat orang tuanya dulu memperlakukan istri Istri oh gitu. iya iya, masih terbawa tadi ya Ya, Bu budaya. ibu juga dulu digitukan sama ayah gitu loh. Ya Jadi gitu, meniru. iya. Dia tidak memandang dari segi psikologi bahwa keterlibatan ayah itu penting. Mhm. Ah cukup nih, mama aja udah mama urus Iya, anak. iya, Padahal sangat penting apalagi seorang anak itu kan butuh hmm, sosok orang tua yang betul adalah ibu sekali. dan ayah ya. Makanya ada aplikasi Siap Nikah, di sana dijelaskan tentang bagaimana nanti berumah tangga. Harus siap antar dan jaga, siaga. Oke. Selanjutnya Ibu, mungkin untuk tips-tips karena kita mahasiswa nih sahabat kampus seluruhnya, bagaimana bisa sebelum nanti kan pasti kita akan lanjutkan ke jenjang pernikahan setelah melalui tahapan dan prosesan. Mungkin tips-tips dari Ibu agar bisa nantinya mencetak nih sebuah keluarga yang berkualitas tadi. Oh ya, tadi kan kata Ibu juga istilah BKKBN sekarang sudah diganti ya? Iya, Itu jadi apa sekarang, Bu? Sudah tidak BKKBN lagi? dulu kan yang lebih terkenal kalau BKKBN itu ngurusi alat kontrasepsi untuk ibu Iya, hamil. iya, Ya, iya. kalau sekarang keluarga berkualitas. Artinya menyiapkan berkualitas. Keluarga berkualitas, tidak hanya Ya, membahas kena obat-obat gitu ya, pil ya, KB dan iya lain-lain. betul sekali. Itu nanti akan meningkatkan ketahanan keluarga. Kalau sebuah keluarga mempunyai ketahanan yang tinggi, maka negara juga mempunyai ketahanan Tahanan yang yang tinggi. tinggi. Artinya diserang dari manapun dia akan bertahan. Karena juga ruang lingkup terbesar kan diawali dari keluarga ya, Iya, Bu. betul Iya. sekali. Jadi memang sangat penting kita edukasi Iya, tentang betul. keluarga, keluarga berkualitas. Berkualitas. Oke. Pesan Ibu buat nih sahabat kampus, Bu, agar kita mempersiapkan nih bagaimana nanti mungkin sebelum menikah, boleh Iya. Ibu tips-tips, fruit tips buat sahabat kampus yang mau nikah terutama yang udah lulus-lulus nih.
Semuanya Iya, tipsnya untuk menciptakan keluarga berkualitas tentu saja dengan menuntut ilmu yang setinggi-tingginya, terus bercita-cita yang setinggi langit, mempunyai impian ke depan kelak keluarga yang bagaimana yang ingin kalian ciptakan, kemudian mempunyai komitmen dulu dengan pasangan. Terus ditanya pasangannya apa yang tidak kamu sukai nanti kalau kita sudah menikah. Artinya sudah ada bergening sudah matang position. seperti Bu, tidak Iya, gas-gas nikah, yuk iya, kayak ngajak makan iya. nih. Terus nanti anaknya berapa yang mau direncanakan. Terus nanti ke depannya tinggal di rumah orang tuamu, orang tuaku, atau di rumah Sendiri. sendiri. Jadi tidak cuma dari segi kebutuhan seksual, tapi lebih kepada kebutuhan emosional. Karena memang diakui bahwa menikah itu pemenuhan kebutuhan seksual, tetapi ternyata akhirnya kalau tidak ada perencanaan yang matang, terus yang terpenting lagi adalah tingginya tauhid Nah, itu seorang suami dan istri. pertama ya Ibu. Iya, Semoga kita semua sahabat kampus bisa mendapatkan pasangan yang iya. agamanya bagus, pendidikannya Karena bagus. ternyata menikah itu adalah awal, bukan akhir. Ya, Awal iya, perjalanan. awal perjalanan Iya, sesungguhnya ya Ibu, heeh, karena menyatukan 2 pikiran nih. iya. Oke. Bukan menikah senang-senang, "Oh, berhasil aku, menyunting idamanku." Bukan. Itu adalah awal. Allah adalah awal sebuah kehidupan yang Iya, sesungguhnya karena melanjutkan tetapi keturunan. jangan juga takut Jangan menikah, takut. jangan. Jangan. Nikahlah kamu maka akan kaya. Wah, amin. Ini seperti provokator. Sebenarnya jadi pengen nikah, wah. Tapi jangan, harus melalui kalau usia kan BKKBN dan Undang-Undang Perkawinan itu 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Dilarang malah yang terlalu muda, karena dampaknya bagi kesehatan reproduksi juga kasihan, panggulnya kan belum siap. Iya, Secara psikologi masih mau masih main, masih mau main. secara Iya. ekonomi masih mencari pandangan. Definisi harus siap batin, siap semuanya ya, Bu. Iya, Nikah itu jadi tidak asal, "Ayo Dek nikah, ayo Mas mhm, nikah." Nggak segampang mhm, itu. Jadi, wah lagu ini tak segampang itu. mhm. Dan Jadi memang pesan harus Bu Ira diisi waktunya sepadat mungkin supaya terlupakan gejolak-gejolak di dalam jiwa yang akhirnya akan merusak. hal-hal yang berpotensi buruk. Ya, waktunya diisi mumpung masih kuliah, Ya, dipadatkan. iya benar 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 Ibu. Jadi selama kita disibukkan dengan kebaikan, insya Allah kita itu terhindar Betul dari sekali. keburukan. Ya, Luar biasa. Karena sekarang juga kita banyak temui keluarga-keluarga yang cerai, ya. yang baru nikah, cerai cerai cerai, dan itu banyak yang umurnya masih memang belum cukup. Mungkin itu bisa jadi faktor. Mhm. Makanya diperlukan kita kematangan dari segi fisik, batin, pikiran, dan semuanya. Dan kalau bisa tidak usah pacaran. Karena remaja zaman sekarang itu kalau dia tidak pacaran, dia mempunyai karomah. Oh, Masya Allah. Ya, Iya. betul, betul sekali. Gampang nanti setelah usianya cukup, setelah kuliahnya lulus. Nah, oke Ibu, berkaitan nih, ini agak nyambung. Ibu, eee, memang bahwasannya kita tidak dianjurkan untuk berpacaran, sudah jelas dalam Al-Quran, "La taqrabuz zina." Betul Jangan sekali. jangan jangankan zina, mendekati zina tidak boleh. Nah, Betul. akan tetapi nih Bu, berkaitan dengan fatherless tadi, jadi kan kita banyak temui anak-anak yang kekurangan kasih sayang dari seorang ayahnya. Ya, Nah, tadi juga kita bahas bahwasannya biasanya anak yang kekurangan kasih sayang dari orang tuanya ini akan mencari perhatian dari orang lain. Nah, bagaimanakah menurut Ibu kita jadi agar terhindar dari kita nih pengen punya pacar nih, biar punya kita rumah atau tempat kembali. Jadi bagaimana solusinya biar kita bisa tetap berdamai dengan kekurangan kita yang mana mungkin nggak semua orang bisa merasakan kasih sayang ayah, tapi juga bisa terhindar dari hal buruk pacaran ini, Bu. Mungkin solusi dari Ibu apa nih? loh kalau saya tadi bilang jangan pacaran, kan pacaran malah mematikan pasaran. Iya,
Solusinya yaitu tadi, diperbanyak kegiatan, terus mempunyai sahabat yang siap mendengar. Oke. Oke, luar biasa Ibu, benar benar benar. Intinya isilah hal dengan hal-hal yang positif ya, Iya, agar kita ya udah nggak pengen punya pacar. Biasanya kadang kalau kita karena kita banyak keinginan itu karena kita nggak ada yang kita lakukan. Jadi betul banyak nih sekali. pengen ini, pengen punya pacar kayak orang-orang. Ternyata setelah kita lihat dia pacaran, terus tidak bisa menahan gejolaknya. Akhirnya kan ada suara jiwa yang, ayo kita berduaan. Padahal kalau berdua orang ketiganya kan setan Setan, ya. Ya itu yang ditakutkan. berpotensi buruk. Iya, iya. Kalau seperti kegiatan hari ini podcast, nah itu sangat bagus sekali. Artinya menyalurkan energi kalian karena masa remaja, mahasiswa itu energinya meledak-ledak, Iya, tidak stabil. tidak stabil Ya, itu itu yang harus dicarikan penyalurannya. penyalurannya tadi. Makanya dengan salurkanlah dengan hal-hal yang Iya, positif ya Ibu. yang penting penyalurannya, Oke. gitu loh. Tapi aslinya nih ya Bu, dalam berpacaran dan bahkan ada beberapa yang ditemui seperti seks bebas ataupun yang mengarah ke ranah seksual sana. Iya, Saya masih ada pertanyaan dalam diri saya, kenapa yang selalu menjadi objek itu perempuan? Seakan-akan perempuan yang paling rugi. Padahal apakah laki-laki tidak rugi ketika mereka berdua melakukan hal-hal yang samanya yang seharusnya tidak dilakukan sebelum nikah atau pranikah? Kenapa stereotip di Indonesia itu menganggap bahwasannya seandainya terjadi nih Bu, 2 orang yang pacaran, itu nanti yang ya, akan paling dipojokkan, dihina itu perempuan. Apakah itu masih berkaitan dengan sistem patriarki tadi? betul sekali karena kan perempuan juga hamil. Kalau Ya. laki-laki tidak bisa Enggak, hamil. Yang dilihat nanti hasilnya. hasilnya itu ya. Ya, mohon maaf. Iya, Kan kita lihat itu kenyataan. iya, Akhirnya dengan pikiran pendek, bayinya dibuang, gitu. Kita kan tidak mau itu terjadi ya. Dan dosa zina itu kita tahu sangat besar sekali. Sebentar kok kuliah cuma 5 tahun. Banyaklah berteman, banyaklah melakukan kegiatan. Kalau bosan ini cari diajak kegiatan main, ini, cari hal ya. positif ya Bu. Atau dibawa baca Al-Quran, dibawa sholat, akhirnya tenang. Nah, insya Allah nih kalau sahabat Maliki, sahabat Maliki ini, Oke, insya sudah. Allah semoga ya semuanya Ya, terjaga dari zina. karena kalian itu adalah, kalau menurut saya itu orang yang dipandang oleh mahasiswa lain. Jadi kalau kalian memperlakukan misalnya tidak pacaran, itu memperoleh suatu karomah, itu akan dilihat oleh yang lain gitu loh. Itu menjadi dakwah secara Jadi tidak dakwah secara langsung. tidak langsung ya Dakwahnya Bu. dengan perbuatan. Bil fi'li Ya, kalau kalau dengan kata-kata kadang dianggap menggurui. ya Dan karena itu memang nikmat, ya nikmat sekali. luar biasa. Jadi privilege. Jadi buat sahabat kampus, sahabat kampus di Malang yang nggak pacaran kalian luar biasa. Yang pacaran ini kita doakan putus apa doakan semoga mungkin kalian sudah Jangan siap, sudah matang semuanya mungkin bisa jangan nikah tadi sampai putus, tapi ya bisa menjaga jarak. menjaga jarak tadi ada batasan ya Ya, Ibu. terus ada kehidupan pribadi masing-masing. Karena walaupun sudah suami istri, walaupun sudah semelekat apapun, kita harus berjarak. Hmm, Nanti kalau tidak berjarak, akan menyakitkan oke. ketika menemui perpisahan atau kekecewaan tidak sesuai ekspektasi. Ekspektasi Itu yang kita jaga. jaga, harus jaga. Jadi Allah kan akan cemburu iya, kalau iya. kita lebih mementingkan pacar daripada mementingkan Allah dan lainnya. Padahal yang kasih semuanya Allah. Ya, betul. Ya kita itu sering kali lupa ya Bu, tapi semoga kita selalu disertai hal baik dan dipertemukan dengan orang yang senantiasa mengingatkan. Dan ini Amin. pentingnya lingkungan tadi, ini Ya, berkaitan lagi dengan perlunya kita berkumpul dengan orang-orang siapa, ya karena betul. itu akan mempengaruhi ke Betul depannya. sekali, betul sekali. Oke. Terakhir Ibu ini, jadi dalam membentuk keluarga yang sejahtera, kalau sekarang tadi istilahnya sudah diganti lebih ke berkualitas ya Bu. Betul. Hmm, mungkin definisi keluarga berkualitas itu
keluarga yang bagaimana, dan mungkin jika memang belum berkualitas keluarga ini, bagaimanakah solusi yang bisa diberikan dari Ibu sendiri atau pandangan Ibu selaku dari penyuluh BKKBN Jawa Timur? Berkualitas itu keluarga yang sehat, terus mungkin mandiri, ya, mempunyai penghasilan cukup, kemudian anak-anaknya bisa dibimbing. Ya pokoknya yang idealis gitu loh, berkualitas itu. Tetapi kalau misalnya sekarang belum mencapai itu ya, sejahtera, kita kan bisa berdoa, berusaha, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena penentu segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, Bu. Nah, sahabat kampus semuanya, kelak doakan Ibu ini semoga kita semua bisa nanti mencipta keluarga yang berkualitas, yang sejahtera. Saya yakin. Amin. Karena saya dulu kuliah di IAIN Banjarmasin itu juga mengalami seperti kalian, dengan jatuh bangun, kecewa, perjuangan yang berat, tetapi alhamdulillah Allah mengizinkan duduk di sini hari ini. Luar biasa. Oke, kita beri tepuk Mhm. tangan buat Dokter Anda Irawati Syahriah Ya, MAP. terima kasih. Terima kasih banyak Ibu, luar biasa sekali Iya. pembahasan yang sangat menarik. Saya mohon maaf apabila pembahasan saya ada yang menyinggung perasaan sahabat kampus. Saya tidak bermaksud itu, tapi hanya sekedar sharing. Sharing saja, Bu. Oke. Semoga ini bermanfaat ya, Ibu, dan tentunya akan menjadi amal jariah bagi Ibu Amin. nanti. Oke. Oke. Oke, sahabat kampus, tentunya kita sudah mendengarkan dari tadi penjelasan dari Ibu Ira selaku penyuluh dari BKKBN Jawa Timur. Sangat menarik, bukan? Nah, oke, teman-teman semuanya, sahabat kampus, Inwala Namal Ibrahim Malang, dan seluruh masyarakat Indonesia, semoga kita semua bisa mencinta keluarga-keluarga yang berkualitas di masa depan dan melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang tentunya cinta agama, cinta nusa, dan cinta bangsa. Oke, teman-teman, mungkin menjawab pertanyaan, sudah terjawab semua pertanyaan yang sudah menjadi keresahan, sudah terjawab dengan sangat jelas dari Ibu Irawati. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak Nadia, saya juga terima kasih. Oke, teman-teman semuanya sahabat kampus, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga di kesempatan-kesempatan lainnya kita bisa bertemu lagi. Jangan lupa saksikan setiap podcast yang sudah kita tayangkan. Nah, buat seluruh sahabat kampus, untuk info menarik lainnya, jangan lupa follow TikTok, IG, YouTube, Suara PSGA_UIN Malang. Karena pas tentunya akan banyak edukasi terkait gender, pertahanan anak, dan semuanya. Apalagi kita mahasiswa yang tentunya selanjutnya akan meneruskan kehidupan yang sesungguhnya. Oke, sahabat kampus dimanapun berada, terakhir kita jargon dulu ya Ibu. Ya, Oke. baik. Podcast ganti status. Ganti status, siapa takut? Oke, sahabat kampus, saya Nadia Lantika sebagai host podcast ganti status kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh sahabat kampus dimanapun berada. Hidup sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.